Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zainal Mutakin, kelas A12. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan materi perbedaan ideologi Pancasila, ideologi komunisme, liberalisme, dan fasisme. Di dunia ini banyak ideologi. Di antaranya di Indonesia ada ideologi Pancasila. Adapun ciri-ciri ideologi Pancasila itu adalah satu, berasal dari falsafah hidup masyarakat. Yang kedua, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, menganut sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. Yang keempat, menerapkan sistem pemerintahan dan semua aspek kehidupan berdasar hukum. Dan yang kelima, bersifat terbuka, kreatif, dan dinamis. Sedangkan ciri-ciri ideologi komunisme adalah: 1. Tidak meyakini keberadaan Tuhan. 2. Kepemilikan barang menjadi milik bersama. Ketiga, mengajarkan teori perjuangan kelas. Yang keempat, revolusi dilakukan secara terus-menerus. Dan yang kelima, mengutamakan kepentingan negara atau kelompok daripada kepentingan individu. Adapun ciri-ciri ideologi liberalisme yaitu 1. Kebebasan dan hak individu dinomorsatukan. Yang kedua, nilai-nilai nasionalisme berada di bawah hak individu. Yang ketiga, negara adalah alat untuk mencapai tujuan individu. Dan yang keempat, hak individu diakui oleh negara, termasuk hak untuk menguasai hajat hidup orang banyak. Sedangkan ciri-ciri atau sifat ideologi fasisme adalah 1. Rasisme, menerapkan penggolongan atau pembedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit dalam masyarakat. Rasisme juga bisa diartikan sebagai paham diskriminasi suku, agama, rasa, golongan, ataupun ciri-ciri fisik umum untuk tujuan tertentu. Yang kedua, militerisme adalah suatu pemerintahan yang didasarkan pada jaminan keamanannya terletak pada kekuatan militernya. Sistem ini memberikan kedudukan yang lebih utama kepada pertimbangan-pertimbangan militer dalam kebijakannya daripada kekuatan-kekuatan politik lainnya. Yang ketiga, ultranasionalis, yaitu suatu sikap membanggakan suatu negaranya sendiri secara berlebihan, sehingga sangat merendahkan negara yang lainnya, mengakibatkan mudah sekali memancing pertengkaran sehingga terjadi peperangan. Yang keempat, imperialisme, yaitu politik untuk menguasai seluruh dunia untuk kepentingan diri sendiri yang dibentuk sebagai imperiumnya, hak memerintah. Menguasai di sini tidak perlu berarti merebut dengan kekuatan senjata saja, akan tetapi dapat dijalankan dengan kekuatan ekonomi, kultur, agama, dan ideologi, asal yang dengan paksaan. Dari ciri-ciri tersebut, sehingga kita bisa membedakan antara ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme, dengan ideologi liberalisme, juga dengan fasisme. Akan tetapi secara khusus perbedaan tersebut yaitu dalam bidang politik dan hukum, ideologi Pancasila menerapkan prinsip persatuan dan kebersamaan yang dimiliki manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi Pancasila diterapkan di Indonesia dengan sistem demokrasi Pancasila, di mana setiap individu memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat dalam kehidupan bernegara. Hukum yang ada diterapkan untuk menjunjung tinggi keadilan dalam masyarakat. Sementara komunisme hanya memiliki satu kekuasaan melalui partai komunis. Ideologi komunisme juga membatasi demokrasi sehingga rakyat tidak memiliki kebebasan berbicara. Hukum digunakan untuk melanggengkan keberadaan komunis. Di bidang ekonomi,
Seluruh kekayaan alam yang ada dikelola oleh negara dan sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dalam ideologi Pancasila. Sedangkan ideologi komunis menerapkan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi dan sepenuhnya dikendalikan oleh negara. Peran negara dalam ideologi Pancasila ada untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya monopoli yang merugikan masyarakat. Sedangkan peran negara dalam ideologi komunis sangat dominan. Sering terjadi monopoli negara karena begitu besarnya peran negara dalam perekonomian. Dalam bidang agama, perbedaan ideologi Pancasila dengan komunisme dalam bidang agama adalah ideologi Pancasila membebaskan warganya memiliki agama atau keyakinan. Sedangkan komunisme menganggap agama sebagai candu sehingga keberadaannya tidak diperlukan lagi. Dalam ideologi Pancasila, agama harus menjiwai seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara komunisme meyakini bahwa agama harus dijauhkan dari masyarakat yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan atau ateis. Di bidang sosial, ideologi Pancasila mengakui kebudayaan yang dimiliki individu, termasuk kebudayaan hidup berdampingan antar warga masyarakat. Hubungan antar individu dilandasi keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Ideologi Pancasila percaya bahwa masyarakat ada karena individu dan individu bebas berperan dalam kehidupan masyarakat. Sementara komunisme menganggap individu dan masyarakat kurang penting karena kepentingan negara adalah yang utama. Kolektivitas yang dibentuk negara jauh lebih penting. Adapun perbedaan ideologi Pancasila dan ideologi liberalisme, di bidang politik, perbedaan ideologi Pancasila dengan liberalisme di bidang politik adalah Pancasila mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, sementara liberalisme mengutamakan kebebasan hak individu secara mutlak. Dalam ideologi Pancasila, hak dan kebebasan individu sangat dihargai, tetapi hak asasi dibatasi agar tidak mengganggu kebebasan hak asasi orang lain. Dalam sistem pemerintahan, ideologi Pancasila diharapkan dapat berjalan lebih lancar dengan adanya sikap saling menghormati hak masing-masing. Sedangkan sistem pemerintahan dengan ideologi liberalisme, negara tidak berhak mengganggu hak individu, sehingga individu yang memiliki kekuasaan dan kelas ekonomi lebih tinggi mempunyai hak lebih besar dibandingkan yang lainnya. Kesenjangan sosial dan ekonomi dalam ideologi liberalisme sangat lebar dan terbuka karena peran negara sangat sedikit dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Di bidang agama, ideologi Pancasila berdasar pada 5 sila dalam Pancasila. Sila pertama, Pancasila menyatakan bahwa Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Paham ateis atau paham yang tidak mempercayai adanya Tuhan tidak diterima dalam ideologi Pancasila. Sedangkan ideologi liberalisme membebaskan penduduknya untuk memilih. Penduduknya dianggap sebagai wujud kebebasan hak individu yang sangat dijunjung tinggi oleh liberalisme. Di bidang sosial dan ekonomi, ideologi Pancasila menghargai adanya kesamaan hukum dan kebebasan hak individu yang dibatasi. Maka Indonesia melalui ideologi Pancasilanya sangat menghormati keberagaman. Terlebih Indonesia termasuk negara yang memiliki tingkat kemajemukan yang tinggi. Keragaman ras, suku bangsa, agama, budaya, warna kulit, dan sebagainya. Sedangkan ideologi liberalisme tidak demikian, karena liberalisme menganut kebebasan individu yang mutlak, sehingga penduduk dengan komunitas terbesar akan lebih dihargai daripada penduduk minoritas. Selain itu, ideologi Pancasila mengatur hak atas kepemilikan sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti air dan barang tambang. Tidak ada individu yang menguasainya untuk kepentingan sendiri. Sebaliknya, dalam ideologi liberalisme, individu dapat menguasai hal-hal penting negara. Maka individu yang menguasainya akan menjadi penguasa. Fasisme adalah gerakan radikal ideologi nasionalis, otoriter politik,
Fasis berusaha untuk mengatur bangsa menurut perspektif korporatis, nilai, dan sistem, termasuk sistem politik dan ekonomi. Ideologi fasisme merupakan sebuah paham politik yang menjunjung kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Ada pula yang mengartikan bahwa ideologi fasisme adalah suatu paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Dalam paham ini, nasionalisme yang sangat fanatik dan juga otoriter sangat terlihat. Fasisme sesungguhnya merupakan ideologi yang dibangun menurut hukum rimba. Fasisme juga bertujuan membuat individu dan masyarakat berpikir dan bertindak seragam. Untuk mencapai tujuan ini, fasisme menggunakan kekuatan dan kekerasan bersama. Semua metode propaganda bahkan melakukan pemusnahan secara teratur terhadap suatu golongan atau bangsa. Hal tersebut dikarenakan menurut ideologi fasis, negara bukan ciptaan rakyat, merupakan ciptaan orang kuat. Bila orang kuat sudah membentuk organisasi negara, maka negara wajib menggembleng atau memaksakan dan mengisi jiwa rakyat. Fasisme sebagai ideologi berkembang pada abad ke-20. Ia menyebar dengan pesat di seluruh dunia pada Perang Dunia. Gagasan-gagasan utama fasisme. Satu, gagasan mengenai mitos ras unggul. Konsep superioritas ras merupakan keunggulan atas sentral. Kedua, antisemitisme. Ketiga, totalitarianisme. Dan yang keempat, gagasan tentang elit dan pemimpin. Adapun negara-negara dengan fasisme, satu, Italia merupakan negara pertama yang menjadi fasis di bawah pimpinan Benito Mussolini. Kedua, Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler. Tiga, Spanyol di bawah pimpinan Francisco Franco. Dan keempat, Jepang di bawah pimpinan Kaisar Hirohito. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.